Oke, selanjutnya ada Jcon ya. Jcon. Untuk Jcon, oke, dia berhasil breakout. Ini kapan saya buat ya? Udah lama kita rekom itu waktu di harga 79 kalau nggak salah si Jcon ini. Dia berhasil breakout ya. Untuk si Jcon kalau mau ya, tunggu dia koreksi dulu ya. Tunggu dia koreksi. Kalau dia besok dikasih koreksi terus mantul atau closing di atas 85 itu boleh serok lagi. Gitu ya. Itu untuk Jcon ya. Nanti buang lagi di mana? Buang lagi ketika kalau dia closing masuk ke area yang kotak merah ini. Gitu ya. Itu dibuang dulu aja kalau dia closingnya masuk ke area yang merah ini. Oke, simple kan analisanya? Lanjut ke Jcon. Jcon ke broker summary-nya. Hari ini PD buang banyak sekali ya. Ditampung oleh YP dan CC. Lalu ke 1 bulan lebih sih. Dia masih distribusi kuat ya. PD-nya masih jualan banyak sekali. Average mereka 95, 83 sampai 95. Harga saat ini ada di 88. Ya masih lumayan di atas lah ya untuk si Jcon ini. Si big money-nya yang ada di dalam. Oke, itu untuk Jcon masih sama seperti yang saya bilang. Yang tadi di awal ya, trading plan-nya. Oke, lanjut ke COBX. COBX. Oke, COBX uptrend ya. Dia masih belum berhasil breakout resisten yang ini. Kalau mau, tunggu dia breakout area sini dulu nih, breakout jarum yang ini. Yaitu di 585. Ya, kalau dia berhasil breakout di 585, bolehlah ambil cuan 2 atau 3 tick gitu ya. SL-nya di mana? SL-nya kalau dia masuk lagi ke area di bawah jarum yang ini. Sorry, salah. Oke, yang ini aja. Nah, di bawah jarum yang ini. Ini kan ada jarum nih. Ya. Buy if breakout di sini, nanti SL-nya di mana? SL-nya kalau dia balik lagi ke area ini. Oke, itu untuk COBX ya. Dari sisi broker summary-nya, oke, masih ada akumulasi lemah ya dari BK dan ZP. Kalau kita cek 1 bulannya, oke, masih ada akumulasi, average-nya 445 sampai 460 ya. Harga saat ini udah di 500-an. Otomatis big money atau market maker di sini udah cuan luber gitu ya. Jadi kalaupun nanti breakout jangan berharap lebih naik sampai ke 800, jangan berharap lebih ya. Ya 2 sampai 3 tick udah cukup lah. Karena apa? Karena dia sudah naik tinggi. Itu untuk si COBX ya. Lalu ada laba ya. Laba. Aduh, sorry, salah. Laba. Oke, untuk laba dia masih menarik-narik di sini ya. Kalau mau tunggu dia breakout ini aja, breakout area di sini, mungkin dia akan di sini. Nah, mungkin dia akan bergerak di sini. Ingat ya, fase bandar di sini sideways. Nah, ini fase akumulasi bandarnya. Ini markup-nya. Nah, ketika dia sideways di sini, ini adalah waktu untuk dia buang. Gitu. Udah waktu untuk dia buang pelan-pelan di sini. Nanti baru di markdown, setelah itu baru sideways lagi. Nah, sideways ini akumulasi lagi, lalu di markup lagi. Nah, lalu sideways lagi seperti sebelumnya di sini. Nah, ini dibuang lagi gitu. Itu adalah fase market maker, fase bandar morologi ya. Nah, untuk si laba ini gimana? Ya udah, tunggu dia breakout di 182 aja dulu. Gitu. Itu skenario pertama. Kalau di breakout 182, bolehlah ambil lalu cepet-cepet aja 2 sampai 3 tick aja gitu. Lalu kabur. Atau tunggu dia koreksi with low volume. Nah, untuk si laba ini selama di atas 166 itu masih boleh dilirik sebetulnya. Karena apa? Karena ini adalah support kuat. Nah, kalau misalnya dia jebol di sini ya udah buang dulu aja. Kemungkinan dia akan di markdown sama market makernya. Gitu ya, itu untuk laba. Lalu ke broker summary-nya. Laba saat ini ada yang ini ya, yang ada big money yaitu si CP 35.000 lot dibuang oleh CC dan YP. Lalu kita cek 1 bulannya. Dia masih akumulasi ya, average 150-an.
Harga saat ini ada di 170-an. Maka dia market maker udah cuan luber gitu, tinggal jualan. Jadi kita sebagai retail ya udah tunggu dia koreksi with low volume aja. Tapi kalau dia jebol di sini ya, jebol di 166 itu dibuang dulu aja. Oke, itu untuk laba. Next ada nasi. Nasi. Oke, untuk nasi still good. Oke, cakep nih. Boleh ya, boleh diambil ya nasi. Selama di atas EMA 21 ya, si garis kuning ini masih layak untuk di hold gitu. Berarti area buy-nya di 314, 322 ya, SL-nya under 304 ya, 304 SL-nya. Ambil dia 310 deh. Tunggu dia koreksi di 310, 318 itu area buy-nya. Lalu buangnya 3 under 304. Kalau di closing under 304. Ya, itu untuk si nasi. Lalu take profit di mana? Take profitnya di resistennya di sini. Kalau dikasih, kalau dia breakout area sini, still hold aja. Lalu maka target selanjutnya ada di sini di 360, 364. Gitu ya. Kalau dikasih. Gitu. Dia masih uptrend ya. Kalau udah uptrend ikutin MA5-nya aja. Ini kan dia closing masih di atas MA5 ya. Ya udah boleh ambil deh. Tapi kalau misalnya jebol MA21 itu buang dulu aja. Ini kan jaraknya jauh lumayan dong. Berapa persen ya kalau misalnya ambil di sini terus dibawa turun? Ya 5%. Jadi cut loss-nya kurang lebih di 5% ini ya. Oke, itu untuk nasi. Antri aja agak bawahan, semoga dikasih. Gitu ya. Semoga ya nggak jebol MA21 deh, semoga ya. Itu untuk nasi, kita cek broker summary-nya. Hari ini ada MK yang nampung ya. Nampung barangnya CLS, lalu kita 1 bulannya kita cek. Pasti di bawah average ya, 317. Masih akumulasi kuat, 317 ya di sinilah dekat ya 317 ya. Ya, coba deh antri di area sini ya seperti yang saya bilang ya. Berarti ini adalah area market makernya. Semoga dikasih. Kalau nggak dikasih ya boleh-boleh aja sih HK. Tapi kalau dia jebol EMA21, buang dulu aja. Karena apa? Karena dia berpotensi patah tren. Ini kan uptrend ya. Nah, kalau dia jebol EMA21-nya, maka dia confirm patah tren. Gitu. Jadi udah bukan uptrend lagi. Oke, itu untuk nasi. Lanjut ke DGIG ya. DGIG. Oke, yap. DGIG. Kita hapus dulu. Oke, DGIG still good ya. Seperti yang analisa sebelumnya, selama di atas 114 ya oke-oke aja. Tapi kalau jebol 114 itu buang dulu aja. Atau kalau dia jebol 118 deh. Kalau dia closing under 118 buang dulu aja gitu. Nanti boleh ambil lagi ketika dia confirm mantul di 114. Gitu. Tapi overall ya, selama di atas 114 itu masih boleh layak untuk dipantau. Itu untuk DGIG dari sisi teknikal. Lalu kita ke broker summary-nya. Hari ini seperti biasa ini YP akumulasi terus ya. BK juga ikut-ikutan nih. Ini penasaran ada apa sih di DGIG nih si YP sampai nampung terus. Lalu ke broker summary ini. YP banyak banget ya barang. Ada 7 miliar. Tapi masih distribusi lemah. Average 137. Harga satunya ada di 121. Ini beda jauh banget ya. 137 itu di sini nih. Gitu. Ini di atas banget. Ingat ya. Saham turun butuh naik dan ingat ya, saham turun butuh naik, saham naik butuh turun. Nah, si DGIG ini sebetulnya butuh naik, tapi entah kapan gitu. Yang pasti dia butuh naik. Pasti butuh naik. Oke, itu untuk DGIG.